Gue nggak bisa melihat dia capek atau lagi bahagia karena dia selalu tertutup ya. Iya. Nanti saya ceritakan. Saya ceritakan. Jadi Master Firasat ini membantu menerjemahkan firasat tersebut. Apa bagaimana? Jadi firasat tuh sukar dijelaskan. Oke. Apa itu firasat? Firasat tuh sukar dijelaskan, tapi biasa firasat menghantarkan saya untuk mengetahui seseorang ini berperilaku seperti apa, sifat karakternya. Bedanya lo seorang Master Firasat dengan seorang tadi peramal kah, dukun nggak, tarot, pembaca tarot dan lain-lain itu apa jadinya? Pola pikir, ya kebiasaan-kebiasaan kehidupan itu akan membentuk suatu karakter. Jadi kalau ditanya bisa nggak berubah, sangat bisa. Tadi politisi, pejabat, ada artis nggak yang datang? Atau pekerja di dunia entertainment? Banyak sekali. Banyak sekali. 2024 nih kira-kira firasat seperti apa yang terjadi? Selamat datang kembali di program Kode bareng gua Rozi Effendi. Hari ini kita kedatangan seseorang yang menamai dirinya atau mendeklarasikan dirinya sebagai seorang Master Firasat. Gue barusan dapat bukunya nih, namanya Master Firasat, Cara Mengetahui Sifat dan Karakter Seseorang. Belum dapat. Belum dapat. Karena harus dihitung dulu tanggal lahirnya. Nah, karena nggak semua orang bisa punya. Nanti kita hitung ya. Sekarang kita belum gue bacain. perkenalkan suaranya udah kelihatan. Jadi gue kenalin aja, namanya Wirang Birawa. Halo Mas, thank you ya udah main ke studio digital Kompas TV di podcast Kode. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kayaknya gue nggak bisa melihat dia capek atau lagi bahagia karena dia selalu tertutup ya. Iya. Selalu tertutup. Itu memang udah SOP lo ya? Iya, itu udah menjadi ciri khas saya sudah lama sekali. Saya selalu menutup. Kenapa berubah jadi seseorang kah kalau melihat matahari atau? Padahal orang bilang kenapa ada apa matanya. Padahal kalau gue lagi pakai topeng juga kelihatan matanya nggak ada masalah. Oh gitu. Iya. Oh gitu. Tapi ada sesuatu hal yang nanti saya ceritakan. Saya ceritakan. Oke. Yang jelas itu trademarknya Wirang Birawa ya. Tapi ada alasan juga di balik itu. Oh, ada alasannya, nggak semata-mata pakai. Iya. Wah, semakin penasaran. Jadi sebelumnya kita masuk ke yang begitu-begitulah, yang tentang bagaimana membaca seseorang pakai tanggal data. Gue pengen tahu deh, Master Firasat tuh apa sih sebenarnya? Firasat, lebih ke firasat. Jadi firasat itu adalah, jadi gini, banyak sekali orang bertanya apa bedanya dengan meramal, dengan firasat, dengan zodiak. Itu pertanyaan besar ya. Semua orang itu memiliki firasat. Firasat, gue juga punya firasat. Iya, semua orang memiliki firasat. Firasat itu sukar dijelaskan dan tidak ada keberpihakan. Tapi kalau menurut dari ilmu psikologi, dari ada Tantrum berkata, Tantrum itu salah satu profesor terkemuka di Amerika, dan itu salah satu menjadi referensi juga di buku saya. Ya. Setiap manusia itu memiliki signal tersendiri, Wi-Fi fidelity. Ya, jadi manusia itu memiliki signal pemikirannya sendiri seperti Wi-Fi. Jadi kalau kita berbicara dengan orang, kita melihat dari bahasa tubuhnya, cara berbicaranya, nadanya, ungkapannya. Semua orang itu otomatis bisa membaca lawan bicaranya. Semua orang? Iya, semua orang. Tidak bisa dipungkiri itu. Oh begitu, termasuk gue sama ke lu gitu lu ya? Lu bisa membaca gue lagi berbicara, lu bisa membaca orang lagi berbicara. Dan ada chemistry tertentu, chemistry pada saat pertemuan pertama. Oke. Baru kenal pertama itu kita bisa langsung tahu dari language-nya, body language-nya, dan cara berbicara dan sikap. Kalau kata orang first impression. Yes. Nah itu firasat. Firasat itu juga masuk ke dalam itu. Nah firasat itu kita menggunakan intuisi. Saya sering menggunakan intuisi dan ketajaman cara berpikir untuk menentukan sesuatu hal yang tidak mudah ditentukan. Itulah firasat. Nah semua orang bisa memiliki itu. Contoh sederhana ya. Karena kita kalau mau keluar rumah ya, kita udah feeling nih. Katanya bahasanya gini. Wah gue udah feeling hujan nih, tapi udahlah gue jalan aja. Sambil di tengah jalan dia hujan, baru dia ngomong, padahal gue udah feeling banget tadi hujan. Artinya firasat tuh gak boleh ada keberpihakan. Tadi itu ada keberpihakan untuk dia terus melanjutkan apa yang dia inginkan. Padahal dia udah punya firasat bahwa akan terjadi hujan. Itu hal yang simpel, yang sederhana. Lalu ada lagi contoh, saya diundang ke acara, kamu bikin acara balapan kuda. Ternyata di sana banyak sekali orang bertaruh kuda nomor 2 misalnya. Terus kamu tanya ke saya, Wir, ini kan ada 10 kuda ya. Gue pilihnya nomor 2 nih, gimana ya? Menang nggak nih gitu? Saya jawab, kalau saya mau ikut keberpihakan, saya mungkin bisa aja bilangnya ya gitu. Tapi kalau saya mau ikutin firasat, saya akan memilih
angka lain. Tapi kebanyakan orang akan ikut keberpihakan. Oke. Menjaga oke, perasaan. Oke. Nah, Oke, jadi lu mengatakan apa yang Iya. yang sebenarnya lo, Iya, tidak lo ada rasakan. keberpihakan. Benar, tidak ada keberpihakan sama Tidak sekali. ada tendensius untuk Iya. tidak enak sama orang Betul. atau menyenangkan hati Iya, orang betul. lain gitu ya. Jadi Saya juga saklek kalau bacain orang, kalau ada yang nggak benar ya saya ucapin. jadi Master Firasat ini membantu menerjemahkan firasat tersebut. Apa bagaimana? Kalau menerjemahkan itu adalah, jadi gini, firasat itu kan artinya saya mau membaca orang menggunakan firasat. Saya menyebutnya firasat. Oh, jadi Anda bertanya dulu firasat saya Iya, gimana? firasat saya akan membaca. Saya baca tentang karakter kamu ya. Contoh nih, kecil aja. Kamu kan tipe kalau orang yang ambisi menggebu-gebu dan gampang drop juga, ya. Dan kamu nggak Gue bisa. langsung dibaca men terus. Ya, kamu juga nggak bisa banget orangnya yang kayak ditekan sekali kalau dalam pekerjaan tuh nggak bisa. Kamu harus begini ya Ji. Wah kamu bisa berontak. Tapi kalau bilang Ji kamu harus begini ya kerjakan ini tanpa ada perintah kamu beresin itu rapih. Oke. Ya. Terus kamu tanya kok bisa tahu? Ya itu firasat. Jadi tanpa gue menjelaskan apapun. Iya, tanpa kamu harus menjelaskan apapun. Oh. Jadi firasat tuh sukar dijelaskan. Oke. Apa itu firasat gitu. Jadi tapi secara psikologis, secara ilmu ilmiah itu dapat secara implementasinya jelas. Ini cara membacanya begini. Karena ada simbol-simbol, contoh bahasa tubuh. Nah, dalam dunia psikologi ada yang paling mendasar begini. Oh, orang kalau misalnya dia disuruh diperintahkan tolong nih kamu bawa ini barang ke sana terus dia jawabnya sambil garuk kepala, itu artinya wah dia malas nih. Oke. Ya kan? Nah, tapi firasat itu membuat satu penemuan untuk dijadikan bahan bahwa kalau dia bertindak ini artinya seperti ini nih, gitu. Jadi merumuskan Jadi segala apa yang membedakan antara firasat dengan zodiak, dengan zodiak, numerologi, numerologi dan psikologi Ya, lah, oke. gitu. Dalam dunia ramal-meramal ya. Itu Katanya sudah- bukan peramal. Enggak, saya harus ceritakan dulu Oke, dong. oke. Dalam dunia. Ya, oke. Dalam dunia ramal-meramal itu banyak sekali kalau bahasa sederhananya gini cabangnya deh. Dibilang ada zodiak, ada sio, ada feng shui, Ada, betul. ada numerologi, ada pace, ada kalau kita primbon. Banyak sekali ya perbedaan itu ya. Sebenarnya itu simple aja, sederhana aja. Itu hanya masalah culture, budaya. Kita Indonesia primbon. Oke. Terus zodiak Mesir, feng shui Tiongkok, Tionghoa, nah itu. Jadi itu semua ada berdasarkan dari memang budaya. Nah, Oke. terus ditanya lebih bagus yang mana gitu. Oke. Ya, tergantung lu mau pakainya budaya yang mana. Oh. Gitu. Tapi kalau gue pribadi lu jangan pernah percayain. Oke. Apapun itu. Sama firasat boleh dipercaya enggak, karena itu firasat itu hanya membantu untuk menerjemahkan apa yang kemungkinan bisa lo hadapin. Contoh, Terjadi. yes, dia tanya, ini yang paling sering sekali, gue sukses nggak sih gitu. Terus gue baca ini dari karakternya, Bagaimana peruntungan psikologisnya gue? dia, cara dia berpikir seperti apa, pola pikirnya, cara dia menangani permasalahan seperti apa. Gue bilang nggak bisa lu sukses. Kenapa kata dia? Ya gimana lu mau sukses lu boros. Lo katanya mau hemat nggak jadi terus. Borosnya luar biasa banget. Lu memiliki pemasukan nilainya 5 tapi pengeluaran lu 15. Oke. Nah itu. Oke. Jadi kita benar-benar menerjemahkan semua itu. Jadi apa yang lo baca? Karakter orang kah atau data-data keseharian seseorang kah atau seperti apa? Lebih itu tadi saya bilang firasat itu suka dijelaskan, tapi biasa firasat menghantarkan saya untuk mengetahui seseorang ini berperilaku seperti apa, sifat karakternya karena dari bahasa tubuhnya, dari wajahnya, dari garis tangannya, dari tanggal lahirnya, itu semua penggabungan antara perhitungan begitu. Bentar ya bro, gue lagi berpikir sekarang bedanya ini kita mau mengklirkan aja bedanya lo seorang master firasat dengan seorang tadi peramal kah, dukun nggak, tarot, pembaca tarot dan lain-lain, itu apa jadinya? Sangat jauh berbeda. Apa yang membedakan? Karena saya yakin itu sangat jauh berbeda karena mereka hanya menyampaikan sesuatu yang umum, yang ngambang, yang nggak jelas. Kalau saya selalu menyampaikan pada klien ketika konsultasi, kamu jangan ceritakan masalahmu dan jangan ceritakan apapun itu, biar saya menjabarkan semua. Sangat berbeda. Klien siapapun itu, ada kliennya bro. Gue lagi berpikir nih, orang-orang seperti apa yang kira-kira penasaran dengan firasatnya? Ya kalau gimana ya? Kalau ditanya ada nggak sih ya ada lah. Tapi kalau ditanya banyak ya banyak. Banyak. Gue sering lihat tuh di sosial media lo kan,
lo banyak foto dengan para pejabat gitu ya misalnya ya. Kita nggak boleh ngomong spesifik pejabatnya siapa gitu ya. Fotonya sama para pejabat teras gitu. Pejabat teras gitu ya. Itu ngapain tuh? Ngapain gitu? Atau ya? lu cuma nebeng foto doang? Nebeng foto doang. Mereka termasuk klien lo? Ada beberapa, kebanyakan. Semua yang saya posting tuh pasti klien saya yang konsultasi dan saya yakin mereka memiliki kapabilitas yang lebih luar biasa, kemampuan dan kecerdasan. Tapi ada kalanya seseorang tuh memang membutuhkan masukan-masukan yang terkadang dia lalai. Contoh banyak tekanan-tekanan dalam pekerjaan, sikap apa yang harus dilakukan, terus untuk pencapaian lebih baik. Ya, saya akan memberi masukan untuk dia apa yang harus dia lakukan. Dari pola pikir dan karakternya orang kan beda-beda ya. Semuanya sama. Jadi saya kasih masukan. Itu untuk lebih jelas ya. Jadi para pejabat ya. Kita ngomong para pejabat atau para politisi lah gitu ya. Pasti ada dong yang datang sebagai klien lo. Untuk apa sih mereka biasanya bertanya? Mereka hanya ingin tahu saja apa yang salah dan apa yang kurang di diri gua. Kita sebagai manusia tidak akan pernah bisa menilai diri kita sendiri. Begitu juga saya. Jadi untuk kita mengkoreksi. butuh orang lain yang dia percayai, yang dapat melihat seperti apa dirinya. Terkadang, ya jadi gini simpelnya. Karena orang bilang, wah tuh kalau ada pengamat tuh ngomongnya jago banget tuh. Tapi sementara yang di dalam kenapa sih dia nggak ngasih tahu, staff-staffnya kenapa nggak ngasih tahu? Untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan itu alangkah lebih baik melihat dari kejauhan. Karena terkadang nggak sadar apa yang salah, apa yang kurang. Gitu. Jadi kalau mereka ya as a friend lah. Jadi tujuan mereka adalah untuk memperbaiki behavior yang buruk. Iya. Bisakah itu berubah? Bisa dong. Sikap karakter itu, jadi gini kan banyak definisi tentang sifat karakter watak ya. Nggak bisa berubah. Gitu. Tapi pola pikir, ya kebiasaan-kebiasaan kehidupan itu akan membentuk suatu karakter. Jadi kalau tanya bisa nggak berubah, sangat bisa. Lo dari sekarang, kondisi yang sekarang, usia sekarang, itu tergantung lo berteman dengan siapa, buku apa yang lo baca, dan lo hidup di lingkungan keluarga seperti apa. Itu sangat benar-benar menentukan kualitas mutu dari pola pikir kita dan karakter kita. Banyak contoh kok orang yang kehidupannya tiba-tiba sukses. Coba lo lihat masa lalunya deh. Itu mereka banyak yang ya kurang baik secara ekonomi, finansial, keluarga dan lain-lain. Tapi kenapa mereka sampai jadi posisi yang baik dan sempurna terlihatnya? Karena mereka berani ambil keputusan dan keluar dari zona nyaman. Nah itu yang gue harus sadarkan kepada klien kalian, saya. Ini kalian harus begini loh gitu. Ini ada yang begini nih. Ini jangan terus tetap di sini, nggak boleh, nggak baik. Dengan situasi, keadaan, karaktermu begini, bla 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 dan seterusnya. Tapi balik lagi ke soal keberpihakan yang lo sampaikan di awal. Artinya seberapa mahal pun klien lo bayar lo, kalau dia jelek lo akan bilang jelek. Akan bilang jelek, bener. Apakah itu diterima? Diterima, karena dia datang untuk ke saya konsultasi dan saya rasa dia memang harus siap apapun hasilnya. Ada yang marah nggak? Enggak, tapi semuanya saya selalu bilang, lo kalau mau datang ke gue, tapi jangan lupa pulang dari sini lo balik ke Tuhan lo masing-masing. Karena bukan gue yang nentuin. Ya, gue hanya menggambarkan situasi, keadaan kehidupan lo. Lo pengen tercapai atau enggak, lo balik ke Tuhan lo. Oke. Tadi politisi, pejabat, ada artis nggak yang datang? Atau pekerja di dunia entertainment? Banyak sekali. Yeah. Apa yang salah di diri mereka sehingga sering datang gitu? Kebanyakan kalau dalam dunia entertainment pasti masalah kecemasan, kepanikan ya, masalah yang tidak percaya diri, insecure gitu ya. Iya, kita juga melihat mereka terkadang hanya di depan tampilan layar, tapi di baliknya wah banyak sekali drama-drama yang tidak bisa mereka tampung sendiri. Dan akhirnya mereka terima untuk saya bacain semuanya, kamu harus begini, berubah. Dan banyak sekali, tidak sedikit, banyak sekali yang hampir bunuh diri, yang memutuskan hampir bercerai, berpisah. Banyak artis-artis di Indonesia yang hampir memutuskan. Artis ya, orang yang kerja di entertain ya. Oke. Ada. Sebagian seperti itu ada. Tapi pasti saya ingatkan bahwa setiap manusia itu dalam kehidupan filosofinya kita harus bisa menjalani prosesnya. Terkadang emang nggak kuat tuh, banyak banget. Boleh ditanya kenapa sih lu harus bunuh diri kan gitu ya. Ternyata kalau gue lihat dari pola hidupnya, pola pikirnya, karakternya, oh emang dia nggak kuat menghadapi itu. Makanya itu kita jangan pernah menutup diri kita untuk tidak menerima masukan dari orang lain. Karena semakin lo menutup diri, lo nggak akan jadi sesuatu deh.
Udah pasti itu. Oke, Gue yakin. oke. Tapi kalau lu terus mau mendengar, mau belajar, itu adalah rumus yang orang tua saya ajarkan. Kamu akan jadi lebih baik dan bertumbuh. Karena Oke. lu terus menyerap, menerima. Karena Jadi, kalau basic mental pertama berhadapan dengan seorang wirausaha adalah being open minded to Yes. another point of view ya. iya betul. Kalau enggak ya Kalau nggak udah. lu udah percuma. Iya, apalagi cancer baper kayak gue nggak bisa nih kayaknya. Iya. Baperan anaknya. Karena kan gini, dari pucuk sampai akar itu setiap manusia itu punya karakternya sendiri. Iya. Contoh ya, ada yang baper, ada yang mendam, ada yang sakit hati. Tapi sisi positifnya ada. Lu baik, lu setia kawan. Lu kalau bela kawan tuh mati-matian, tapi meskipun sering dibegoin, dikhianatin, ya udah lu bodo amat gitu ya. Nah, Ini lo lagi baca gue. Lagi baca itu. Oh gitu. Oke. ya, jadi itu tinggal Makanya agak kesentil gitu. iya, Ini semuanya kan ada dari A sampai Z. Rumusan tentang sifat manusia. Nah, firasat itu akan menggunakan saya akan menggunakan firasat untuk mengambil poin-poin mana yang cocok dengan diri lo. Oke. Itu ada rumusnya. Bukan rumus, lebih ya itu tadi karakter manusia apa aja sih? baik. Ya, culas, pengkhianat, Oke. penendam, tulus, ya begitu. Nah, tinggal ini ada nih diri lo. Ini ya, baru dipaparin tuh semua. Oh, lo tuh seperti ini, kurangnya ini dan kelebihannya ini. Lo mau terus seperti ini apa enggak? Karena kalau kekurangan terus lo besar-besarkan, kelebihan lo terus hilangkan, ya nggak jadi apa-apa. Nggak jadi apa-apa. Iya, semua manusia memiliki potensi dalam dirinya untuk berkembang jauh lebih baik. Tergantung siapa nih yang men-trigger, mengingatkan untuk lu harus bangkit dong gitu. Bro, tapi kan lo di Instagram sosial media followers lo sampai 1 juta million ya, 1 million. Pasti gue yakin nggak semua orang tuh fans lo, pasti ada hatersnya, pasti dong. Alhamdulillah sejauh ini belum pernah ada dapat bulian makian. Oh ya? Yes. Gue justru mau bertanya, pernah nggak selama ini ada orang nyepelein, lu ngapain sih? Apa yang lo lakuin tuh? Kalau di komentar orang Iya. lain di Instagram, sosmed yang lain ya banyak. Tapi saya menanggapinya biasa aja. Karena Biasa begini, aja. Iya. Karena dalam kehidupan mau siapapun profesinya, bukan hanya saya, siapapun itu pasti ada yang tidak suka. Dan saya tidak memperdulikan orang yang tidak suka karena itu bisa menghancurkan diri saya sendiri. Saya tinggal fokus sama orang yang suka sama saya dan saya menjalin hubungan baik dengan mereka, itu aja. Wah, berarti dia cukup positive vibes ya anaknya ya. positif thinking banget gitu ya. Jadi nggak boleh ada negatif thinking Iya, gitu jadi ya. kalau ada yang negatif itu udah biarin aja. Karena kalau mau kita besar-besarin juga itu akan menghancurkan pikiran. Jadi gini, yang bisa menyakiti dirimu sendiri itu cuma pikiranmu. Oke. Ya, jadi kalau lu mau benar-benar tumbuh, sehat, berkembang, ya lu jangan biarkan diri lu disakiti sama pikiran. Pikiran kita tuh terkadang disakiti bukan hanya dari kita, Iya. dari orang lain, komentar orang lain, teman-teman di sekitar yang lingkungan cara pergaulannya kurang baik, itu bisa menyakiti kita. Oke. Itu setuju sih. Iya Kalau kan? soal pikiran, memang kadang-kadang pikiran kita yang membuat arah kita nih. arah diri kita kemana-mana. Iya. Betul. Jadi ngomong-ngomong, adakah tapi orang yang berulang-ulang repeat datang ke lo? Saya punya klien itu 70% semua retainer. Waduh. Jadi per bulan. Jadi mereka mau bacain atau enggak ya dia tetap bayar saya per bulan. Pertanyaan gue, red card lo semahal apa sih bro? Gue lagi penasaran nih. Aduh. Jadi begini bro. Saya menyadari Tuhan beri kemampuan ini secara gratis. Jadi saya tidak pernah mengkomersilkan untuk orang mau konsultasi dan saya harus pasang segini. Saya red card kalau untuk perusahaan, beberapa lembaga. Ya. Oke. Oh ini ada secara institusional juga Iya. ya? Oke. Itu saya bisa per jam 10.000 US dollar. 10.000 Iya, US dollar. tapi- Jadi rupiah lo jangan Iya. jangan dikeluarin, nggak kepake. Ya, tapi kalau follower saya terus ada orang datang tiba-tiba dia memang punya masalah banget dan ekonomi kurang baik, ya saya bacain, nggak ada masalah. Oke. Kenapa? Karena begini, ketika saya mengerjakan sesuatu yang mahal tadi, jatuhnya jasa kan. Ya. Karena yang saya kerjakan bukan hanya cuap-cuap ngasih ini harus begini, enggak. Tapi saya punya paparan sendiri khusus dan itu materi saya kasih dia baca sendiri semua. Oke, ini kurangnya dia, ini kelebihannya dia, potensi dia apa, golden momennya kapan. Nah ketika dia, oke dah gue pindah ke satu topik masalah percintaan asmara. Rumah tangga gue lagi permasalahan seperti ini tapi
peluang bisnis gue lagi berkembang. Nah itu orang sering terjadi kan. Tuh gue kasih masukan apa yang harus lo jalani, sikap lo di dalam hubungan dengan pasangan, mengerti dia atau itu semuanya dijabarin. Secara free Kak? Secara detail. Secara detail lah. Gue baru ngomong secara free. Kalau secara free maksudnya gue abis ini gue gitu. Ya Nggak kalau dong. dia memang sangat membutuhkan, why not? Oke. Pasti. Oke. Karena gue berpikir Tuhan kasih kemampuan ini secara sama gue juga nggak gratis. Gue nggak dapet kemampuan ini membayar mahal. Jadi makanya itu setiap siapapun yang datang ketika gue udah kasih masukan, tetap ujungnya gue bilang, lo pulang dari sini lo balik ke Tuhan lo. Gue mau nanya Dasar nih, di masa yang lagi hangat-hangat sekarang, Lagi panas dong, lagi bukan panas hangat ya, panas ya, Politik pemilu nih. 2024 di politik ini. Adakah para calon-calon legislatif atau bahkan calon-calon pemimpin di negara ini yang mendatangi seorang Wirang Birawa untuk konsultasi? Kalau legislatif yang sudah duduk dari 2019 terus 2014 itu juga udah banyak. Oh, petahana berarti ya? Ya petahana udah banyak. Kalau untuk sekarang yang mau mencalonkan tidak banyak banget, yang cukup banyak. Jadi banyak mereka berarti. udah datang ya udah konsultasi itu banyak. Tapi kebanyakan semuanya pasti mereka bertanya. Tetap poinnya adalah gimana caranya gue bisa duduk gitu. Oke. Dan apa yang harus gue lakuin. Kebanyakan kalau itu semua akan saya seleksi dan saya tanya untuk apa dulu kamu mau ke sana gitu. Jadi nggak semua klien saya terima. Saya tuh Oke. milih. Jadi Jadi lo walaupun pilih? iya gue pilih. Semua klien bukan hanya yang masalah politik gue pilih. Gue harus tahu dulu lo untuk apa dulu ke sana. Gitu. Motivasi lo gimana? Motivasi visi misi lo apa gitu. Nggak, podcast dipilih ya? Iya benar. Saya nggak sembarang orang mau datang ke podcast. Nggak milih gue? Dipilih gitu. Pilih. Jadi gue tanya dulu, setelah saya tahu baru saya analisa, setelah itu baru saya kasih masukan yang baik. Tapi kalau saya tahu, ya tujuannya hanya merugikan doang nih lo gitu. Lo cuma mau memperkaya diri sendiri, bla bla dan lain-lain, pasti saya akan ya udahlah berjuang sendiri aja, belajar sendiri gitu. Oke. Karena orang tuh hanya melihat dari sisi yang luar ya. Contoh misalnya ada, wah ini mau menyalonkan diri paling cuman untuk ini doang gitu kan. Itu terkadang manusia itu hanya melihat dari sisi negatif. Yang positifnya juga banyak loh. Oh gitu. Banyak banget gitu. Ya jadi apa salahnya ya kita bantu. Tetap kita ingatkan adalah kamu tetap amanah. Tetap balik lagi loh, balik ke Tuhan lo. Jangan pernah zolimi orang. Ya. Di balik itu semua. Jadi bukan klien milih Wirang milih klien. Saya milih. Karena ya itu balik ke behavior Betul. orang Yes. juga gitu kan. Karena saya nggak Kalau mau. attitude-nya jelek juga susah gitu kan. Ada orang nih, saya tuh sering ya, ada klien tuh ngajakin, ayo kita ke Singapura ya, saya mau ketemu klien di sana, mau ada bisnis gede. Ketika saya tahu ternyata dia mau menjegal orang, dia mau menjatuhkan lawannya, partnernya untuk mendapatkan proyek, tender dan lain, saya malah nggak terima. Untuk apa saya bantuin? Lu mau ngerugiin orang lain gitu. Ngerugiin orang lain. Iya, dan itu banyak sekali, banyak banget. Tapi ya itu baiknya Tuhan tuh kadang ya setahun kemudian nanti diperlihatkan ternyata dia jadi masalah besar. Ada Berkat banyak firasat tadi. Iya, berkat firasat lebih ke saya memang udah sudah punya prinsip bahwa kalau saya tahu dia punya niat nggak baik, saya nggak mau bantuin. Oke. Saya nggak mau bantuin. Oke. Karena saya nggak mau ilmu saya dimanfaatin sama orang yang culas. Ilmunya nggak mau dimanfaatin sama orang yang Iya, makanya buku saya juga nggak semua orang dapat. Karena di dalamnya ada rahasia tersembunyi. gitu. Ya, tapi ini gue dapet gak? Nanti kita hitung. Oh kita itu, gue dihitung dulu men, gila kali banget. Oke. Nah, bro Wirang, ngomongin soal firasat, Ya. kita ngomongin 2024. 2024 nih kira-kira firasat seperti apa yang terjadi? Ya. Ada kemungkinan yang terjadi ya. Ya, Yang itu juga sudah dianalisa banyak orang lah. ya. Tapi kalau dari firasat saya lebih berharap dan menginginkan bahwa di pesta demokrasi ini kita harus tetap damai, menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI. Mungkin dari banyak pendukung mengatakan yang satu kurang baik, yang dua kurang baik, yang tiga kurang baik, yang satu baik, yang dua baik, yang tiga baik. Pro dan kontra. Saya akan berfirasat mana yang layak dan pantas dan memang itu yang baik. Oke. Ya. Tapi yang harapan saya adalah jangan sampai terjadinya chaos. Ya, karena Adakah firasat itu?
akan terjadi? Saya udah jauh hari mengatakan bahwa ini akan bisa Berpotensi. menimbulkan kerusuhan 2 kali lipat dari yang sebelumnya, masa 2019. Tapi kalau ditanya siapa yang terpilih, yang jadi, Baru mau gue tanya. Tadi firasat. Jadi gini nih, saya sebagai master firasat berusaha untuk berada di tengah-tengah. Saya nggak mau ke kanan, saya juga nggak mau ke kiri. Saya di tengah-tengah aja udah. Jadi jangan tapi kita boleh nggak bahas satu-satu? Dari mulai paslon 1, paslon 2, paslon 3. Sorry, mohon maaf karena itu bukan ranah saya. Bukan karena takut dan saya juga tidak layak untuk menilai mereka. Yang pasti yang saya tahu adalah mereka putra-putra terbaik bangsa. Jadi kalau untuk penilaian, biarkan mereka menilai satu sama lain aja ya. Biarkan. Iya, ngasih skor gitu ya. Karena yang saya tahu ya mereka putra-putra terbaik bangsa ya. Biarkanlah mereka bersaing. Tapi yang pasti siapapun nanti yang terpilih itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Makanya saya nggak mau ke kanan, saya nggak mau kiri. Saya di tengah aja. Oke. Di tengah-tengah. By the way bro, gue dengar-dengar juga jasa lo ini juga dipakai oleh aparat hukum TNI dan Polri. Sometimes dan tidak semuanya. Terkadang ada beberapa aja teman-teman. Untuk membantu pekerjaan mereka atau bagaimana? Iya, pernah mengungkap kasus pembunuhan yang memang benar-benar sulit untuk diungkap. Memang terkadang penjahat itu selalu menggunakan cara-cara liciknya untuk mengelabui. Ya, apa salahnya kalau untuk mengungkap yang baik gitu. Membantu itu. Ngomongin soal 2024 tadi kan, di luar dari kontestasi pemilu atau politik ya. Adakah momen besar yang akan terjadi? Momen besar hal apa dulu? Bisa terjadi. Yang pasti begini, 2024 itu kondisi ekonomi kita lebih membaik. Lebih membaik ya. Dengan pemimpin baru berarti ya. Pemimpin baru. Baik. Siapakah pemimpin itu? Dan peningkatan dan peningkatan kita naik peringkat lagi kok. Masalah ketahanan negara. Pertahanan negara kita akan naik lagi. Oke. Dan saya yakin ya semuanya yang terbaik kok, tapi yang terpilih adalah jauh yang best of the best. Best of the best. Terbaik dari yang terbaik. Terbaik. Jadi saya tetap akan pilih di tengah. Saya tidak mau ke kiri, tidak di kanan. Di tengah itu berarti antara 1 dan 3 dong. Ya nggak sih? Nggak ya? Ya saya udah jauh hari pernah berkata memang yang jadi presiden di 2024 itu militer. Di saat belum ada calon loh. Ini saya bicara yang lama. Menurut seorang wirawan ya, ini sekali lagi ya guys. Saya nggak ada keberpihakan. Iya. Nah, itu yang saya lihat yang lama sebelum ada nama calon. Ya. Ketika nama-nama calon itu keluar, saya ditanya lagi, saya nggak mau jawab. Saya tetap berada di tengah-tengah. Dan firasat tidak akan pernah bisa berubah karena melihat apa yang akan terjadi. Oke. Gue jadi deg-degan nih ngomongin politik, ngomongin pemilu ya. Nah, kita kan nggak apa-apa kan? Iya nggak apa-apa. Ini kan kita ngomong intermezzo aja antara gue sama wirawan. Oke. Tapi hal viral apa sih yang akan terjadi mungkin di tahun 2024 menurut lo? Di 2024. Ini bukan ramalan ya sekali lagi. Ini cuma firasatnya dari seorang wirawan. Saya melihat situasi yang terjadi 2024 banyak sih hal yang positif, negatifnya juga pasti ada. Itu adalah hal-hal umum yang mungkin terjadi. Tapi memang sepertinya memang harus menyiapkan strategi khusus karena di tahun 2024 itu akan ada wabah yang saya pernah bicarakan tuh di Instagram saya. Akan ada wabah lagi yang terulang seperti tahun 2020. Jadi kita harus siap menghadapi itu. Terus ditanya, kita siap tidak? Wabah apakah itu? Tapi kita belum tahu ya. Kita sangat siap karena memang tidak hanya Indonesia, semua negara-negara lain, tanah-tanah yang lain juga merasakan hal yang sama. Oleh sistem-sistem yang memang sengaja untuk dibuat dan mengikuti dalam satu sistem. Waduh, ini kalau saya lanjutkan bisa Gak apa-apa dong, nanti. Gak apa-apa dong. Ini gue udah pernah membiarkan lo untuk ngomong nih. Iya. Jadi memang itu kondisinya sangat memprihatinkan sekali. Tapi ya semoga kita semua bisa siap menghadapinya dan apa yang ingin lo sampaikan pada seluruh warga Indonesia lah ya, Indonesia kita ngomong di tahun 2024 ketika wabah itu terjadi. Tetap menjaga pikiran, tetap positif dan tetap perbanyak diri untuk dekat dengan Tuhan. Artinya adalah
supaya kita tetap kuat bahwa kita ini jangan sampai, karena ada pihak, karena ini kan dibuat nggak hanya di Indonesia ya. Ada di beberapa negara dan semua negara bahkan, untuk ada sistem yang kuat yang berusaha mengkudeta otoritas Tuhan. Nah, ini kita harus siap hadapin. Jadi untuk mengkudeta sebuah otoritas, mereka mencoba mengkudeta otoritas Tuhan. oh otoritas Tuhan. Ya, artinya, ya ini bisa diterjemahkan sendiri sama penonton ya. Kita harus banyak berpikir positif dan jangan takut, jangan khawatir. Karena memang mereka membuat sistem itu untuk membuatnya ketakutan. Oke. Hanya ketakutan yang diciptakan. Saya bilang, kalau memang benar tuh wabahnya ada, saya akan percaya. Kalau tiba-tiba orang yang kena itu tiba-tiba hilang jadi abu tuh baru saya takut. Saya percaya tuh. Tapi kalau masih yang seperti di pemberitaan ya, saya cukup senyumin aja. Oke. Gitu. Oke. Yang pasti 2024 juga, karena ini pesta demokrasi, kita harus tetap damai, jangan mudah terprovokasi. Karena banyak sekali isu-isu yang bisa menyimpangkan sebuah pemikiran kita. Oke. Makanya saya selalu setuju bilang ke beberapa teman-teman, memang Indonesia itu para generasi mudanya memang harus fundamental pertama menurut saya ya, wawasan kebangsaan itu nomor satu. Karena ketika kita memiliki wawasan kebangsaan yang maksimal, kita pasti sulit untuk digoyahkan oleh negara manapun. Kita tuh harusnya bersatu, jangan mau diacak-acak di dalam negara sendiri. Oke. Gitu. Jadi itu pesan dari seorang Wirambirawa di 2024 ya. Ya, luar biasa, bagus sekali. Tapi kita kembali lagi ke pertanyaan awal. Apa alasan Anda menggunakan penutup mata? Oke. Jadi begini. Pengalaman saya setiap ke luar negeri beberapa kali itu dibawa oleh klien saya untuk menemui para kolega mereka. Mereka juga membawa orang yang sama seperti saya yang dikatakan memiliki kemampuan. Oke. Ya, saya menutup mata saya karena mata adalah jendela mata hati. Jendela pikiran, hati. Jadi kalau saya sudah tutupi, artinya tidak ada satupun orang yang bisa membaca itu. Intinya saya nggak suka dibacain. Itu poinnya. Jadi dia ngebacain orang, tapi dia nggak mau dibaca. Karena dia tahu aksesnya itu ada di mata. Yes, poinnya. Oke. Tapi gue nggak bisa lah banyak. Gue dari tadi berusaha menerawang apa yang ada di balik kacamata itu. Sebenarnya pengen lihat aja aslinya gimana gitu ya. Gitu. Aduh, nanti tapi kita buat. Ini klaim ya, declare sekali lagi. Lo tuh beda kan dengan orang-orang yang mengaku sebagai indigo dan lain tuh. Beda. Atau lo punya sixth sense atau begini, itu hanya sebatas definisi pengertian saja. Indigo, sixth sign, indra keenam, ya itu sebatas ilmu kategori saja. Tapi memang dalam perjalanannya semua memiliki tujuan yang sama, yaitu membaca sesuatu. Tapi prosesnya, apakah mereka menggunakan cara yang sama dengan saya? Saya juga tidak menampik bahwa yang saya lakukan adalah cara-cara yang paling tepat dan benar. Tapi yang pasti, ketika Anda ingin membaca sesuatu harus disampaikan secara detail. Alasannya apa? Kalau cuman sebatas bilang, wah di sini kayaknya ada hantu, ada kuntilanak. Boleh percaya? Ya memang harus percaya, karena itu budaya. Ya, tapi kan harus dijelaskan secara ilmunya apa gitu, itu harus dijelaskan. Adakah apa yang Anda sampaikan itu terbukti bekerja sebelum-sebelumnya? Karena ketika saya membaca orang tadi sudah bekerja. Membaca tanpa kamu harus bercerita, karakter dan sifat itu sudah bekerja, membuktikan bahwa firasat itu seperti itu. Tapi ketika dibilang, wah di situ tuh ada makhluk halus, widgetnya seperti ini, bisa dibuktikan? Tidak. Gitu. Oke. Gue clear nih, gue tahu nih bedanya. Itu budaya, harus memang dipercayai. Tapi banyaknya konten-konten pembodohan yang saya sangat sayangkan. Mereka yang tidak bisa dan tidak mampu mengaku-ngaku bisa karena tidak ada pembuktiannya. Gitu. Mereka hanya menjual dengan gaya entertain dan lain-lain. Itu sangat disayangkan. Tapi kalau mau lu bukan kita mau bukan kita mau ini ya, mau mengklaim bahwa firasat lebih baik, enggak. Tapi harus dibuktikan begitu. Harus ada wujudnya. Iya, atau bentuk apa yang harus, kalau saya
mampu membaca apa yang orang lain pikirkan di dalam pikirannya. Dari mana seorang Birawa belajar seperti ini? Saya nggak pernah belajar karena saya selalu menjalaninya semua. Makanya saya bilang tadi Tuhan tuh memberikan ini secara gratis. Tapi kalau untuk mempelajari ya paling ada para guru-guru senior yang saya hormatin. Saya banyak belajar agama oleh mereka juga untuk memperdalamnya. Saya ada juga belajar. Tapi kalau dari benar-benar firasat itu dari usia 8 tahun. Tapi dipelajari diri sendiri. Iya, saya mempelajari untuk mengenali diri saya sendiri dulu. Sebelum saya mempelajari yang lain. Dan itu saya belajar lewat para senior dan para ahli agama yang betul-betul memahami yang saya anggap layak dan pantas, mereka memberi masukan pada saya. Luar biasa banget. Gue pengen cepet-cepet menyudahi ini karena gue pengen konsultasi habis ini. Boleh. Jangan bacain semua. Sayang sekali nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Mas Wirang, thank you banget udah main ke podcast. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi apalagi setelah 2024 kayaknya ya. Nanti sesekali rasanya kita bisa Wirang hadir sini buka kacamata kali ya. Wow. Pertama kali Wirang selama 7 ke tahun podcast Kode buat bukan di podcast tapi dimanapun saya nggak pernah buka kacamata. Baru mau pertama kali di sini. Iya, gimana kalau kita buat gitu? Wah, kayak pecah sih itu. Gua harus tawarin brand dulu lah. Karena ini momen langka, nggak mungkin gue apa namanya? Eksklusif loh. Eksklusif, bener. Kalau ada brand masuk baru kita lakuin. Iya. Sukses terus deh buat acara ini. Makasih banyak buat sahabat Kompas TV yang sudah menyaksikan konten Kode kali ini. Jangan lupa disaksikan podcast Kode episode lainnya. Saya Rozi Effendi, pamit.